Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Advanced Technology and Treatment and Dentistry mengenai biomaterial update Bauxite Composite. Kami dari kelompok tutorial 5, Kedokteran Gigi 2018. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa masalah terbesar gigi dan mulut di Indonesia adalah gigi berlubang, yaitu sebesar 45,3%. Namun, apakah kalian tahu apa sih gigi berlubang? Gigi berlubang merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh kerusakan pada lapisan gigi. Hal ini diakibatkan oleh 4 faktor. Yang pertama ada gigi dan air liur, di mana bentuk gigi yang tidak beraturan mengakibatkan mudahnya sisa makanan tertinggal. Sedangkan air liur yang menurun atau berkurang mengakibatkan proses pembersihan pada rongga mulut kita menjadi berkurang. Air liur sendiri berfungsi dalam membantu proses pembersihan rongga mulut kita. Yang kedua ada bakteri. Bakteri pada rongga mulut kita yang berperan penting dalam pembentukan gigi berlubang adalah Streptococcus mutans dan Lactobacillus. Streptococcus mutans berperan penting dalam pembentukan awal gigi berlubang. Sedangkan Lactobacillus, dia yang akan meneruskan dan memperparah pembentukan gigi berlubang. Bakteri tersebut akan makan sisa-sisa makanan yang tertinggal dan menghasilkan asam, dan asam tersebutlah yang merusak lapisan gigi kita. Yang ketiga adalah makanan yang lengket. Sisa-sisa makanan yang lengket akan mengakibatkan pembentukan plak pada gigi kita. Plak gigi sendiri merupakan lapisan tipis yang lengket yang terbuat dari sisa makanan dan juga bakteri yang menempel. Dan yang terakhir ada waktu. Dalam pembentukan gigi berlubang membutuhkan waktu. Rentannya sangat bervariasi, mulai dari bulanan sampai tahunan. Biasanya diperkirakan sekitar 6 bulan sampai 48 bulan. Jadi, gigi berlubang dapat terjadi apabila ada 4 faktor tersebut. Prosesnya sendiri dimulai dari adanya sisa-sisa makanan yang tertinggal, kemudian membentuk plak gigi, dan bakteri menempel pada sisa makanan tersebut, kemudian memakan sisa-sisa makanan tersebut dan menghasilkan asam. Bakteri yang terus bertambah seiring berjalannya waktu akan memproduksi asam yang banyak, dan asam tersebut akan terus bertambah dan membuat lapisan gigi kita rusak hingga menjadi gigi berlubang. Nah, selain hal-hal yang tadi, ada faktor lain yang mengakibatkan gigi berlubang. Selain makanan yang gulanya tinggi, ada juga kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut, yaitu kurangnya minyak gigi. Menyikat gigi sendiri dilakukan 2 kali sehari, pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Dan yang ketiga ada faktor kurangnya menggunakan fluor. Fluor sendiri biasanya terdapat pada pasta gigi kita. Jadi dianjurkan untuk menggunakan pasta gigi yang menggunakan fluor. Fluor sendiri merupakan mineral yang berfungsi untuk membantu penguatan lapisan gigi kita. Akibat dari gigi berlubang sendiri itu sangat banyak dan bervariasi. Bisa mengakibatkan gigi menjadi nyeri, kemudian bau mulut, gusi bengkak,
Dan juga warna gigi menjadi berubah menjadi kuning, coklat, kehitaman. Apabila sudah terjadi gigi berlubang, apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah berkunjung ke dokter gigi segera. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perawatan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan dari gigi kita. Biasanya untuk perawatan gigi berlubang yaitu dilakukan penambalan gigi. Tambal gigi sendiri dilakukan mulai dari pengecekan gigi yang berlubang, kemudian pembersihan daerah gigi yang berlubang, pembuangan jaringan gigi yang rusak, kemudian dilakukan pengisian gigi berlubang dengan menggunakan bahan tambal. Penambalan sendiri berfungsi untuk mengembalikan bentuk gigi, mengembalikan fungsi mengunyah gigi, dan juga mengembalikan fungsi estetik dari gigi kita. Di dalam dunia kedokteran gigi, resin komposit merupakan bahan tambal yang paling sering digunakan untuk menambal gigi. Seiring berjalannya waktu, bahan material kedokteran gigi pun semakin berkembang. Salah satu bentuk perkembangan material kedokteran gigi adalah bahan resin komposit bufil. Resin komposit bufil merupakan bahan tambal sewarna gigi yang memiliki sifat tembus cahaya hingga 4 mm bahkan lebih, sehingga pada saat pengerasan tambalan akan menjadi lebih cepat dan lebih baik. Resin komposit bufil sendiri dapat menjadi pilihan bahan tambal karena memiliki beberapa kelebihan, di antara lain tahan terhadap tekanan dan mudah dipoles sehingga cocok digunakan untuk gigi posterior atau belakang, dapat mengurangi sensitivitas setelah dilakukan penambalan, dan juga tidak menyebabkan lubang baru di bawah tambalan. Selain itu, bahan ini juga lebih estetik dan juga pengerjaannya pun lebih cepat. Resin komposit bufil biasanya diaplikasikan pada gigi posterior atau gigi belakang untuk pasien dengan kondisi rongga mulut yang baik. Akan tetapi, pada beberapa kondisi, bahan ini tidak dapat diaplikasikan, seperti pada pasien yang memiliki riwayat alergi resin komposit bufil, kemudian kerusakan gigi yang cukup parah. Selain itu juga adanya penyakit gusi seperti gingivitis atau radang gusi, dan juga sisa gigi yang sehat tinggal sedikit.